Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Budiman, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya membahas tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 Budaya Positif. Pada jurnal refleksi kali ini, saya menggunakan model 4C. Model ini dikembangkan oleh Richard, Kirch, and Morrison pada tahun 2011. Ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam membuat refleksi model ini, yaitu yang pertama, connection, yang kedua, challenge, yang ketiga, konsep, dan yang keempat adalah chance. Kita bahas 4C yang pertama, yaitu connection. Dalam connection, ada satu pertanyaan pemantik, yaitu apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Keterkaitannya adalah sebagai CGP. Saya membagikan ilmu yang saya dapatkan dari materi 1.4 Budaya Positif ini kepada seluruh warga sekolah untuk berkolaborasi menciptakan budaya positif baik melalui sikap perbuatan, tutur kata, maupun cara yang lain. Karena tugas kita sebagai pendidik di sekolah haruslah menggerakkan murid untuk bisa mengaplikasikan budaya positif agar mempunyai sikap bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapi. Berikutnya yang kedua, challenge. Adapun pertanyaan pemantik dari challenge yaitu, adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Sebelum mempelajari modul 1.4 Budaya Positif ini, praktik pembelajaran dan mendidik yang saya lakukan di sekolah masih jauh dari kata sempurna dan berbeda. Sekarang saya lebih memahami bagaimana saya seharusnya sebagai seorang guru yang baik, bagaimana seharusnya dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan pada murid di kelas, di mana kita harus bisa menempatkan diri kita di posisi manajer agar murid diajarkan bertanggung jawab dan menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Berikutnya yang ketiga adalah konsep. Adapun pertanyaan pemantik di dalam konsep adalah, ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Konsep utama yang menurut saya penting, yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Mari kita bahas tentang 5 konsep utama yang kita sebutkan tadi. Konsep yang pertama yaitu disiplin positif. Tujuan mulia penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Konsep yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Pada teori ini saya mendapatkan pencerahan bahwa restitusi adalah hal terbaik yang bisa saya gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid, sehingga murid menjadi bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadapi. Konsep yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas, aturan dibuat dan disepakati bersama guru dan murid dengan menggunakan kalimat positif
dan mudah dipahami untuk membentuk kedisiplinan dan menciptakan kegiatan belajar yang efektif. Dan yang keempat adalah konsep posisi kontrol. Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pada kontrol inilah yang dapat menghasilkan murid menjadi lebih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga terciptanya lingkungan positif di sekolah atau kelas. Dan konsep yang kelima yaitu segitiga restitusi. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Dan 4C yang terakhir adalah chance. Adapun pertanyaan pemantik dalam chance adalah, apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada kali ini? Perubahan yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.4 ini adalah saya akan menanamkan nilai positif tersebut di lingkungan sekolah atau kelas dan dalam proses pembelajaran, serta saya akan selalu memberikan contoh yang baik kepada rekan sejawat dan juga kepada murid. Demikian paparan saya dalam jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.4 Budaya Positif. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, lekas tergerak, ayo bergerak, bersama menggerakkan.